Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya di sini akan mempresentasikan video yang berjudul sumber-sumber hukum di Indonesia. Jadi sumber hukum adalah segala sumber sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, serta jika dilanggar itu akan mengakibatkan dan menimbulkan sanksi. Jadi secara hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum formal dan hukum material. Jadi hukum formal itu adalah bentuk-bentuk hukum untuk hukum untuk dinyatakan dan diwujudkan oleh undang-undang. Jadi hukum material itu faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau substansi hukum. Adapun sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Jadi Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang meliputi undang-undang, dan contohnya itu adalah traktat, doktrin, jurisprudensi. Contoh hukum tidak tertulis itu ada dua, yaitu kebiasaan dan adat. Jadi kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang dan meliputi norma, sedangkan adat itu aturan tidak tertulis yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi sumber-sumber hukum material itu ada faktor-faktornya juga, yaitu ada agama, ada nilai dan sejarah, ada faktor politik. Adapun beberapa contoh sumber hukum: 1. Undang-Undang NKRI tahun 1945 dan peraturan pemerintah, peraturan perda, jurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan. Itu beberapa contoh dari sumber hukum. Dan menurut para ahli, sumber hukum itu memiliki 4 makna, yaitu asas hukum, hukum terdahulu, hukum sumber formal, dan dokumen hukum. Dan contoh-contoh sumber hukum itu ada 6, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1, dan 2 itu ada ketetapan MPR, 3 ada Undang-Undang Perpu, dan 4 ada peraturan pemerintah, dan 5 ada peraturan presiden, dan 6 yaitu ada perda. Dan adapun fungsi sumber hukum itu memiliki peran penting dalam membentuk dan menjalankan hukum. Dan itu dapat kita bagi menjadi 5, yaitu 1 sebagai dasar pembentukan hukum, 2 memberikan kepastian hukum, 3 menjadi dasar dan penegak hukum, 4 menjadi keadilan dan keartifisan hukum, dan 5 menjadi acuan dalam hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki sumber hukum. Jadi hal ini itu ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan Pancasila, itu menjadi landasan filosofi dan ideologis dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Dan pentingnya kita memahami sumber-sumber hukum itu sangat penting untuk memahami dasar hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam kehidupan maupun dalam praktik hukum. Hal ini membuat masyarakat untuk memahami hal dan kewajiban serta memastikan hukum ditegakkan. Contoh hukum material yaitu 1. Kondisi sosial seperti perkembangan teknologi, 2. Kondisi ekonomi, 3. Pandangan bagaimana dan kesusilaan, 4. yaitu hasil penelitian ilmiah, 5. Perkembangan internasional, 5. karakter geografis, dan 6. keyakinan hukuman. Jadi adapun contoh penerapan undang-undang, sumber hukum formil itu adalah bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan atau sumber hukum yang menjadi dasar kekuatan mengikat sesuatu aturan hukum. Formil adalah cara atau bentuk antara hukum itu diyakinkan dan diakui keberadaannya. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan isi pembentukan kondisi sosial, ekonomi, budaya, hingga nilai-nilai masyarakat. Jadi sumber hukum material ini itu berbeda dengan sumber hukum formil yang bagaimana suatu aturan hukum diakui, dan pentingnya kita memahami sumber-sumber hukum itu sangat penting untuk memahami dasar hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam kehidupan maupun dalam praktik hukum.
Hal ini membuat masyarakat untuk memahami hal dan kewajiban serta memastikan hukum ditegakkan. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki sumber hukum. Jadi hal ini itu ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan Pancasila, itu menjadi landasan filosofi dan ideologis dalam pembentukan dan penerapan hukum di. Dan menurut para ahli, sumber hukum itu memiliki 4 makna, yaitu ada asas hukum, hukum terdahulu, sumber formal, dan dokumen hukum. Menurut para ahli, ada 4 nilai makna dari sumber-sumber hukum, yaitu 1. Sumber hukum dalam arti material. Jadi faktor-faktor atau kekuatan yang mempengaruhi isi dari pembentukan hukum seperti kondisi sosial. 2. Yaitu sumber hukum arti formal. Itu dinyatakan atau diwujudkan seperti personal dalam hukum suatu negara. 3. Ada sumber hukum historis. Historis itu adalah dokumen atau catatan hukum masa lampau yang menjadi acuan atau akal. 4. Yaitu ada sumber hukum filosofis, yaitu berkaitan dengan dasar-dasar filosofis atau nilai moral yang menjadi landasan dari hukum seperti keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan.